Halo sahabat Republik Investor, berjumpa lagi bersama saya Iksan di video kali ini. Nah, pada video kali ini judulnya adalah kalau apa ya intinya sibuk kalian sibuk, tapi kalian pengen returnnya itu maksimal dalam berinvestasi, atau kalian sibuk tapi kalian adalah investor dengan profil risiko yang agresif. Bagusnya ditempatin di instrumen investasi seperti apa. Nah, pada video kali ini saya mau coba kenalin ke kalian yang memang orang sibuk, tapi pengen return yang maksimal dengan profil risiko yang tentunya agresif. Alternatif investasi itu adalah reksadana indeks. Nah, sebelumnya udah pernah dengar belum apa itu reksadana indeks? Sebenarnya reksadana indeks juga menjadi salah satu investasi yang disarankan oleh Warren Buffett. Di mana Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di dunia yang mengumpulkan hartanya dari investasi. Tujuan dari penerbitan reksadana indeks adalah meniru pergerakan indeks atau mimicking ya, atau benchmarking. Jadi, semakin mirip dengan indeks acuan, maka reksadana indeks tersebut semakin baik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba langsung ya ke salah satu produk gitu ya. Kita sambil praktek lebih tepatnya. Sebentar. Oke. Seperti biasa ya, kita coba pakai Bareksa gitu. Saya langsung klik reksadana indeks. Ini kita random aja. Saya urutin dari 1 bulan terakhir, reksadana indeks mana yang bagus. Nah, dari reksadana yang dapat dibeli di Bareksa ini, reksadana indeks yang dapat atau tersedia untuk dibeli di Bareksa ini ada 6, di mana return tertinggi satu harinya itu 1 bulan ya tadi ya, itu 17,23% itu reksadana indeks Salendra MSCI. Kita coba buka fund fact sheet-nya. Oke. Dana kelolaannya 600 miliar ya. Tapi kayak November udah naik, kita langsung buka aja fund fact sheet-nya. Oke. Ini fund fact sheet-nya. Jadi pertama reksadana indeks ini kan berarti MSCI. Nah, ini maksudnya adalah teman-teman nih mungkin sibuk, tapi nggak bisa punya waktu untuk analisa saham satu persatu. Nah, reksadana indeks ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita bicara dari sisi produknya, contoh ya MSCI Indonesia. Nah, ini siapa sih MSCI ini? Gitu ya. MSCI ini adalah Morgan Stanley Capital International ya. Nah, ini merupakan daftar saham-saham yang ada di indeks MSCI per 3 Desember 2020. Nah, maksudnya apa nih? Intinya reksadana indeks ini apa sih? Intinya adalah kalian bingung. Pertama kalian, Kak saya sibuk tapi saya pengen cuan. Gitu kan, agak susah kan? Tapi reksadana indeks ini bisa memfasilitasi dengan cara kita hanya beli saham-saham yang udah dikurasi oleh MSCI gitu. Jadi secara pilihan udah dipilih lah oleh MSCI ini. Bedanya adalah kita nggak perlu beli saham ini satu-satu gitu ya. Karena kan kalau saham ini satu-satu dibeli, contoh BCA harganya 32.000 per lembar. Berarti satu lot aja kan 3.225.000 kan. Nah, sedangkan di MSCI itu ada 22 saham ya kan per Desember. Dari mulai BCA sampai ACES. Ya kan ada Pegas, ada Adro, MBKA, dan lain-lain. Nah, menariknya reksadana indeks adalah kalian bisa beli reksadana indeks minimal ya, kalau di fund fact sheet Salendra itu minimal 50.000 gitu. Kalian udah bisa beli saham-saham ini gitu kan. Nanti pertanyaan berikutnya adalah kok bisa sih beli 50.000 saya udah bisa beli 22 saham yang ada di MSCI? Kan BCA aja harganya 3 juta misal. Jawabannya adalah
Karena kalian beli reksadana, nggak cuma kalian sendiri. Tugasnya MI ini, ya kan, melalui produk reksadana ini, dia mengumpulkan teman-teman yang uangnya misalkan 50.000, 50.000, 50.000, disatukan, itu menjadi berapa nih per November? Sebentar, 706 miliar. Ya, gitu ya, saya zoom. 706 miliar, artinya apa? Dengan 50.000 minimal pembelian, minimum investment, ya inilah terkumpul 700 miliar. Nah, 706 miliar ini yang kurang lebih dibelikan di saham-saham yang ada di MSCI. Enaknya reksadana indeks adalah MI-nya itu nanti nggak akan beli saham yang aneh-aneh. Gitu. Kenapa dibilang aneh? Dibilang aneh itu bisa aja beli saham-saham yang kurang liquid, karena banyak sekarang investasi-investasi yang di berita jadi kurang bagus buat dibaca karena MI-nya beli saham-saham yang kurang liquid, salah satunya terlepas fundamentalnya yang juga kurang bagus seperti itu. Balik ke reksadana indeks, ya kan? Dengan 50 miliar, dengan 50.000 kalian bisa terkumpul uang 700 miliar per November di produk ini, ya kan? Nah, terus dibeliin saham berapa banyak, Mas? Gitu kan? Nah, ini datanya dibeliin 98% dari 706 miliar itu dibeliin saham. Oh, ke saham apa aja? Ke saham ini deh. Ada Telkom, Bank Mandiri, ya kan, Bank BRI, Astra, dan BNI, di mana 5 terbesar ini merupakan anggota dari indeks MSCI tentunya. Terus pertanyaan berikutnya apa lagi? Mas, kan tadi kan dibilang bahwa tujuan reksadana indeks adalah tidak untuk mencari return, tapi mencoba untuk mirip-mirip atau benchmarking terhadap indeks MSCI-nya. Gimana kalau produk ini? Oke, kita lihat. Per 2020 aja lah ya. Sampai November, itu return-nya untuk indeks 11,95. Produk ini ya, SMSCI ini 8,9. Artinya apa? Nggak jauh beda gitu. Jadi yang pada video kali ini yang mau dikenalin adalah kadang gini, kita tahu oh indeks bakal rebound nih karena Desember terkenal dengan istilah window dressing. Tapi karena saya sibuk dan saya background-nya bukan keuangan, misalkan saya orang migas gitu, saya nggak ngerti saham-saham, tapi saya tahu kalau Desember itu window dressing. Nah, daripada saya ngasal beli saham ABC yang belum tentu naik juga, mending saya beli aja produk yang akan mirip-mirip kinerjanya sama indeks. Itu yang dimaksud reksadana indeks. Jadi saran bagi teman-teman, kalau yang bagi teman-teman yang sibuk tapi risiko agresif, terus dana tujuan investasinya untuk jangka panjang, itu ada baiknya beli reksadana indeks gitu. Nah, keunggulan reksadana indeks apa sih? Saya stop share dulu. Ya, keunggulan reksadana indeks apa? Yang pertama adalah investasi terdiversifikasi namun terjangkau. Yang tadi ya, dengan uang 50.000 kita udah bisa beli kurang lebih 22 saham yang ada di indeks MSCI. Nah, keunggulan kedua adalah biaya manajemen fee-nya itu lebih rendah. Kenapa? Karena manajemen fee-nya untuk reksadana indeks karena MI-nya kan ibaratnya kerjanya nggak terlalu butuh banyak analis untuk beli saham. Tapi cukup dari saham-saham yang ada di MSCI, yang tadi 22 daftar saham itu loh, nanti MI cuma beli sahamnya kalau ada rebalancing. Gitu. Jadi yang bikin beda kerja MI dengan indeks adalah itu hanya ini, misal di web MSCI BCA itu harusnya 21,6% dari porto, ya kan? Nah bisa aja MI-nya mau 20% aja, 1%-nya buat saham-saham lain gitu, misalkan buat apa INTP misal, atau buat penggas, tergantung outlook dari MI-nya. Tapi kenapa fee-nya lebih murah? Karena dia cuma analisa dari 22 saham yang ada di MSCI gitu, sedangkan indeks kan sahamnya 600 sampai 700 perusahaan gitu. Jadi keunggulannya tadi ya, pertama bisa diversifikasi hanya dengan 50.000 bisa beli banyak saham. Yang kedua, secara manajemen fee lebih rendah karena
reksadana indeks terkenal dengan istilah pasif, gitu. Manajemennya pasif. Kenapa pasif? Ya, karena tadi hanya melakukan rebalancing jika ada rebalancing dari MSCI-nya sendiri. Kapan nih MSCI ngumumin rebalancing? Jawabannya adalah 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Biasanya di bulan November dan Mei, kalau saya nggak salah. Oke, jadi itu saja yang bisa saya share pada video kali ini. Bagi teman-teman yang minat untuk diskusi atau webinar secara offline, silahkan klik link di description di bawah video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menyaksikan video.